Di benak kita, bajak laut itu cowok, garang, pakai topi gambar tengkorak, iya kan? Tahu nggak guys, sebenarnya bajak laut yang paling sukses sepanjang sejarah adalah seorang wanita. Dia berasal dari Tiongkok loh, namanya Sheyang. Yuk tak kasih tahu siapa itu Sheyang. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan request yang masuk via Saweria dari Michael. Terima kasih Cik Intan, videonya bagus dan informatif. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request video, support, ataupun pertanyaan yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, sudah bisa diorder ya di Shopee atau Tokped. Linknya Intan taruh di deskripsi. Ada polo shirt, kaos oblong sendiri, itu juga ada standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ayo buruan di check out. Open PO cuman sampai tanggal 13. Okay, let's start! Sheyang ini guys, dia lahir pada tahun 1775 di Xinhui, Guangdong. Awalnya Sheyang ini wanita penghibur, terus dia improvisasi. Dia membuat rumah bordil tapi di atas kapal. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang mata pencahariannya di laut. Menurut Intan, itu hal yang kreatif ya, karena rumah bordil di darat itu banyak sudahan, makanya dia buka inovasi, buka rumah bordil di laut. Pada tahun 1801, saat Sheyang berusia 26 tahun, dia menikah dengan Zheng Yi. Zheng Yi itu bajak laut yang terkenal. Dia itu pemimpin geng bajak laut terbesar di zamannya. Intan mau ngebahas sebentar tentang Zheng Yi. Jadi pada saat dinasti Qing dipimpin oleh Kaisar Kangxi. Kaisar Kangxi ini berhasil menaklukkan Taiwan. Yang mana Taiwan itu kekuasaannya Koxinga. Siapa itu Koxinga? Intan pernah bahas ya, kalau teman-teman pengen tahu Koxinga dan bagaimana dia bisa mendirikan kerajaan di Taiwan, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pengikutnya Koxinga ini dia lari ke Guangdong karena memang deket ya, Taiwan sama Guangdong itu deket, dan di Guangdong itu mereka ya ini ngebentuk bajak laut ini. Bajak laut pada saat itu yang terbesar itu ada 6 grup. Merah, kuning, biru, putih, ungu, dan hitam. Zheng Yi ini dia pemimpin bajak laut warna merah. Tapi ya bajak laut itu meskipun banyak grup, ada grup merah, kuning, dan sebagainya, mereka itu nggak saingan, mereka nggak saling menghancurkan. Di sisi lain mereka malah saling membantu. Grup bajak laut merah ini grup yang paling besar dalam menimbulkan teror di Laut China Selatan. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Zheng Yi ini membangun kekuatannya menjadi 600 kapal dan 40.000 anggota. Wajar ya kalau Zheng Yi ini bisa ketemu sama Sheyang, karena Sheyang itu kan memang kerjaannya di laut. Tentu saja orang-orang yang dia temui ya kebanyakan orang-orang laut. Kemudian Zheng Yi dan Sheyang ini menikah. Setelah menikah dengan Zheng Yi, Sheyang ini dijuluki Zheng Yi Shao. Shao itu adalah istri. Zheng Yi Shao berarti istrinya Zheng Yi. Karena Sheyang ini sangat dihormati sama anak buahnya Zheng Yi, kadang-kadang Zheng Yi Shao ini mendapat julukan Long Shao, Long naga ya. Zheng Yi ini punya sepupunya itu namanya Zheng Ji. Zheng Ji ini punya geng sendiri. Setahun setelah pernikahan Zheng Yi Shao sama Zheng Yi, itu berarti tahun 1802 ya. Zheng Ji, sepupunya Zheng Yi itu ditangkap dan dieksekusi pasukan Nguyen di kota Jiangping. Kota Jiangping itu kota perbatasan antara Vietnam dan China. Nguyen itu berarti Vietnam ya guys ya.
Otomatis setelah Chengji ini meninggal, anggotanya Chengji ini bergabung dengan Cheng Yi. Tambah besar lagi tuh kekuatannya Cheng Yi. Pada tahun 1807, Cheng Yi jatuh ke laut pada saat badai. Akhirnya Cheng Yi ini meninggal di usia yang ke-42 tahun. Cheng Yi menggantikan posisi Cheng Yi sebagai pemimpin bajak laut merah. Cheng Yi ini punya anak anak angkat namanya Chang Pao. Chang Pao ini guys, dia diculik Cheng Yi saat dia berusia 15 tahun dan sengaja dilatih, ditraining untuk menjadi bajak laut. Otomatis Chang Pao ini tahu banget seluk-beluknya bajak laut. Nah, sedangkan Cheng Yi dia itu merasa, wah dia ini cewek, dia butuh dong suami at least untuk melindungi dia. Dinikahilah itu si Chang Pao. Chang Pao ya mau-mau aja lah, wong Cheng Yi itu selain cantik, setelah nikah sama Cheng Yi kan dia auto jadi pemimpinnya geng merah tuh. Cheng Yi meskipun dia wanita ya guys ya, jangan dibayangkan dia lemah lembut kayak gimana. Bisa loh, dia kejam itu bisa. Cheng Yi gercep membuat aturan untuk gengnya. Aturannya kayak gimana? Hukuman mati untuk anggotanya yang pengecut, yang nggak nurut, yang nyuri jatah temennya juga hukuman mati. Kalau nggak datang meeting, telinganya dipotong. Aturannya Cheng Yi yang paling terkenal adalah tahanan wanita tidak boleh diperkosa. Kalau melanggar, hukuman mati. Tapi andai kata ada anak buahnya yang suka sama tahanan wanita, kalau mau dikawin, kalau mau diperistri, boleh. Lah kok bisa ada tahanan perempuan itu dari mana Cik Intan? Ya namanya aja bajak laut. Selain menyerang kapal dagang yang lagi lemah di laut, dia juga menjarah desa-desa di pedalaman, di sepanjang sungai, di kawasan pantai, sekalian ngambilin perempuan-perempuan itu. Nah, perempuan-perempuan itulah yang tidak boleh disakiti. Setelah ketua itu berpindah tangan ke tangannya Cheng Yi, grup bajak laut merah bukannya malah tenggelam, tapi malah ganas guys. Dia melakukan aktivitas yang tentu saja meresahkan dinasti Qing. Dinasti Qing ini pengen mengenyahkan Cheng Yi dan gengnya, tapi selalu gagal karena Cheng Yi ini terlalu kuat. Sampai di tahun 1800, dinasti Qing itu minta bantuan Portugis dan Inggris untuk memberantas Cheng Yi ini. Dan lumayan berhasil guys. Cheng Yi itu sempat terkepung loh. Tapi Cheng Yi berhasil lolos karena Cheng Yi dan anak buahnya itu kan lebih sering di laut tuh ya. Jadi dia sudah hafal sama arah angin sama arah ombak. Itu yang mereka manfaatkan untuk kabur. Pemerintah Qing ini gregetan banget sama ulahnya Cheng Yi. Sampai pemerintah Qing itu mengambil langkah putus asa. Pada tahun 1809, pemerintah Qing itu melarang semua lalu lintas laut. Semua barang harus diangkut melalui jalur darat. Tapi guys, bajak laut yang kelaparan itu belum tentu lebih jinak daripada bajak laut yang kenyang. Cheng Yi ya mendarat dong, lawang di laut tidak ada makanan ya kan, dia mendarat dan ini sempat jadi bumerang. Dia meneror warga yang di desa yang di deket-deket pantai itu. Mereka juga ngebunuhin orang-orang bule gitu ya yang berada di dekat pantai karena dianggap, dicurigai mereka adalah bajak laut yang menyamar. Oke guys, sekarang Intan mau flashback sebentar. Cheng Yi ini kan pemimpin bajak laut grup merah ya. Grup merah itu grup terbesar pertama. Intan kenalin satu tokoh lagi yaitu Guo Botai. Guo Botai ini salah satu pemimpin bajak laut warna hitam. Yang mana warna hitam itu bajak laut terbesar kedua setelah merah. Nah, setelah kematiannya Cheng Yi,
Kuo Po Tai itu kepengen ngawinin Cheng Isao ini, tapi Cheng Isao ini nggak suka sama Kuo Po Tai, ditolak. Nah, sejak saat itu hubungan antara bajak laut merah sama hitam itu sudah tidak harmonis lagi. Oke, sekarang Intan balik lagi. Pemerintah dinasti Qing itu kemudian woro-woro ngasih pengumuman, ngasih amnesti buat bajak laut yang bertobat. Kamu kalau mau bertobat sekarang, tidak jadi bajak laut lagi, tidak mengganggu rakyat lagi. Yang pertama, kamu tidak akan dihukum. Yang kedua, kamu bakal dikasih imbalan. Kuo Po Tai dan grup hitam itu ikut program amnestinya pemerintah. Seperti janjinya pemerintah dinasti Qing, Kuo Po Tai dan bajak laut grup hitam ini dia dikasih kompensasi, dia tidak dihukum, bahkan dipekerjakan sebagai angkatan lautnya pemerintah. Di sisi bajak laut sendiri, setelah bergabungnya Kuo Po Tai ini ngebikin kekuatan bajak laut ini melemah. Dan melemahnya ini drastis guys, lah wong bajak laut hitam itu terbesar kedua loh. Dia sudah hilang. Akhirnya Cheng Isao pun itu juga batin ya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Aku juga nggak mau dong selamanya jadi bajak laut terus. 3 hari kemudian Cheng Isao pun itu mengikuti jejak Kuo Po Tai. Dia ikut program amnestinya pemerintah dinasti Qing. Tapi lah kok waktu di sana pemerintah itu minta Cheng Isao itu tunduk atau sujud kepada tentara Qing. Dan Cheng Isao ini merasa keberatan ya. Karena pada saat tempur tuh di laut, tentara Qing ini selalu berhasil dikalahkan sama pasukannya Cheng Isao. Bukan cuma dikalahkan, namanya bajak laut ya kan. Setelah dikalahkan dia ngejek-ngejek, kalah gitu. Lah sekarang kok disuruh sujud. Lah ini Cheng Isao ini keberatan. Kemudian Cheng Isao ini memutuskan untuk langsung menemui gubernur Liang Quang. Liang itu 2, Quang itu Guangxi dan Guangdong. Cheng Isao ini ke sana tidak bawa senjata, cuman ngebawa 17 orang, itu pun banyak cewek dan anak-anak. Jadi dia benar-benar kepengen nego sama gubernurnya Liang Quang. Negosiasi antara Cheng Isao dan gubernur itu berlangsung dengan baik. Keduanya itu mendapatkan jalan tengah yang sama-sama enak. Cheng Isao pun pensiun dari bajak laut di usianya yang ke-35 tahun. Suaminya, Chang Pao, itu direkrut untuk bekerja di pemerintahan. Bukan cuma itu guys, bajak laut yang lain itu banyak yang direkrut jadi tentara dan polisi. 30 tahun kemudian terjadi perang candu. Cheng Isao itu guys, dia ngebantuin Lin Zexi dalam melawan Inggris. Siapa Lin Zexi? Lin Zexi ini pahlawan narkoba. Baru kemarin Intan bahas tentang Lin Zexi. Kalau teman-teman pengen tahu, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cheng Isao ini hidupnya enak terus sampai dia menutup mata karena sakit di usianya yang ke-69 alias meninggal di tahun 1844. Kadang-kadang hidup ini nggak adil ya guys ya. Kak Lawang dia itu waktu mudanya sebegitu kejam, menyengsarakan banyak orang. Tapi bisa loh meninggal dengan enak, dengan tentram, dengan makmur. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi seperti biasa. Silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.